Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Kendall Kapioso. Nama saya Askara di Perlambang. Perkenalkan, nama saya Brahmaradi Pradana. Nama saya Muhammad Nabil Alfaru. Perkenalkan, nama saya Vita Davina Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Erlin Cordelia Ganim. Nama saya Ribelia Fitis Lorijera. Nama saya Muhammad Aulia Azifa. Nama saya Safaisyah Kamila. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pengarahan dan sistem manajemen perusahaan satu proyek. Halo teman-teman semua ya, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asasagi, biasa dipanggil Asas, selaku sekutu pasif dari CV Satu Project Citra Indonesia. Kalau dalam bentuk CV namanya sekutu pasif. Kalau biasanya teman-teman menjumpai dalam PT, biasanya namanya komisaris ataupun selaku di sini selaku founder atau pemilik dari CV Satu Project Citra Indonesia itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman biasanya kenal itu namanya Satu Project, Satpro, atau di Satu Project atau One Pro dan lain sebagainya itu. Tapi yang jelas kita adalah Satu Project Citra Indonesia, event organizer, event promotor, event konsultan, visual production, dan event equipment. Thank you semuanya. Sampai jumpa di kolaborasi berikutnya. Yang dimana mekanisme yang kita gunakan sebetulnya simple. Kita menggunakan mekanisme yang namanya controlling and brainstorming. Controlling and brainstorming ini sendiri kita lakukan selama sebulan sekali untuk yang dengan mekanisme tetap. Tapi kalau yang rutinitas, insidental selama seminggu sekali pun juga pernah. Yang daily ada, yang weekly ada, yang monthly juga ada. Gitu kan. Jadi kita menggunakan sistematika meeting, tetap meeting. Kita meeting melakukan rapat kerja bulanan ataupun RKB selama tanggal 5 di setiap bulannya. Kalau yang untuk yang kita gunakan saat ini sangat amat sesuai. Karena apa? Klien dalam industri event dan industri kreatif itu yang paling suka bukan tentang perapian ataupun kerapian dalam manajemennya, tapi lebih ke arah fast responnya, terus akhirnya kekonkretan dalam pengerjaannya, kualitas produknya, dan kualitas pelayanan jasanya. Nah kalau sekarang apa yang kita gunakan sudah sangat tepat. Karena apa? Perbantuan teknologi yang kita adaptasikan sekarang pun kami rasa sudah sangat amat membantu adanya perjalannya mekanisme perusahaan yang kita lakukan sekarang. Gitu Mas Askar. Jadi gini teman-teman, kita sangat amat menyesuaikan dari segi SDM, kita sangat amat menyesuaikan dari segi data, dan kita sangat amat menyesuaikan dari adanya namanya permintaan dan akhirnya penawaran sampai kepada akhirnya penyampaian dari segi dari segi protes, komplain, request dan seterusnya itu. Nah, akhirnya keputusan yang kita gunakan nantinya berdasarkan itu. Kita pun dalam mekanisme manajemen kita menggunakan satu yang namanya TPM, Task Progress Monitoring. Di sana kita adaptasikan dari industri konstruksi malahan. Yang kedua, kita ada namanya KPI. Yang ketiga, saya selaku sekutu pasif ataupun komisaris di sini selalu melakukan yang namanya controlling and brainstorming. Bahkan weekly ke anak-anak tiap manajemen yang ada di satu project, ya kan? Dan itu pun yang saya rasa akhirnya kita menggunakan satu prinsip yang namanya musyawarah mufakat ataupun kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. Leadership yang kita gunakan hierarkis iya. Mereka tetap sesuai arahan top tier manajemen kita. Tapi top tier manajemennya juga nggak boleh jumawa atas kekuasaan dan kehendak yang dia miliki. Artinya apa? Artinya sesimpel dan sekecil staff juga punya ranah ataupun juga punya wilayah, hak dan juga wewenang untuk memiliki keputusannya sendiri. Kalau dari perusahaan sendiri untuk mengukur dan menakar adanya efektivitas dan efisiensi dari adanya kebijakan yang kita miliki dan hal yang kita lakukan, dari sebulan sekali di tanggal 5, seminggu beberapa kali di setiap manajemennya, dan bahkan di tiap harinya kepada seluruh manajernya. Nah, itu yang akhirnya untuk menakar
menggunakan sistematika dan mekanisme yang namanya CNB, controlling and brainstorming. Jadi kita mengkontrol mereka, kita ngawasin mereka, di lain sisi pun juga kita mengajak mereka berpikir. Jadi kita nggak memendirikan mereka untuk berpikir sendirilah, ayolah kalian aku bayar untuk berpikir, ya nggak gitu juga gitu kan. Sejauh ini satu project untuk dalam sistematika internal, kita sekarang lagi adanya pembangunan website untuk komunikasi eksternal, untuk akhirnya CRM. Terus yang kedua, akhirnya kita menggunakan satu website itu untuk ya database ya pasti ya. Lalu yang ketiga, kita sedang membuat satu unsur perangkat lunak, yaitu adalah sistematika pengelolaan manajemen internal. Jadi di dalamnya pun juga ada ongoing project, ada upcoming project, ada namanya nanti pun budgeting cost ataupun cost control di situ sampai berapa. Habis itu arus cash flow kita, pertumbuhan kita, sampai ke pada akhirnya EBITDA kita. Terus berikutnya kalau misalnya penggunaan yang kita sekarang lakukan, yang saya bicarakan tadi Mas Aska, ada namanya Google Drive, ada namanya spreadsheet, ada namanya Google Meet, ada namanya Zoom, ya kan. Kita membuat hal-hal yang kaku itu menjadi fleksibel itu karena Gen Z. Jadi setiap bulan satu project itu pasti ada kegiatan yang suka-suka, senang-senang pasti ada, entah itu main biliar bareng, entah itu futsal bareng, main golf bareng, dan lain sebagainya bareng-bareng main-mainan. Itu yang kita lakukan jelas, kita pasti mengikuti adanya upgrading skill dari namanya manajemen HR ataupun Human Resource and Finance, kita gabungkan di situ Mas Aska. Kita melakukan apa? Kita biasanya menghadirkan orang-orang yang memang sekiranya perlu kita adaptasikan. Seperti apa? Event organizer dan event promoter yang dari Jakarta. Event organizer dan event promotor dari korporasi besar, ya kan? Kita hadirkan satu proyek untuk selalu langsung memberikan ilmu-ilmu mereka, pengalaman mereka ke kita dan kita adaptasikan. Itu selalu rutin. Kita biayai mereka untuk ngambil course, kita biayai mereka untuk akhirnya ngambil pelatihan, ngambil sertifikasi. Kita akhirnya arahkan mereka untuk pembelian aset baru ketika memang mereka ingin mempelajari skill yang baru, katakan ya. Nah, yang kita latihkan ke anak-anak adalah kita mempunyai dua manajemen, dua step manajemen. Manajemen pertama adalah manajemen internal ataupun manajemen daily, manajerial dari satu proyek itu sendiri. Yang kedua, manajemen event. Nah, dua aspek ini yang memang kita tatar ke anak-anak. Nah, kita tatar dari mana? Manajemen yang internal tadi. Target itu di hari itu. Di besok ya besok. Ya. Di lusa ya lusa. Nggak ada yang besok dikerjakan sekarang. Nggak ada yang sekarang dikerjakan besok lusa. Gak ada besok lusa dikerjakan dulu sekarang baru besok lusa nganggur, gak ada. Di setiap hari kita selalu memperhatikan progres step by stepnya anak-anak itu pertumbuhannya sampai kayak gimana. Kalau kita sebenarnya uniknya perusahaan ya, kalau perusahaan itu kan biasanya full profesionalisme. Kalau kita enggak, sama kayak organisasi, sama kayak kalian di BEM dan HIMA mungkin ya. Kita selalu menggunakan dua kaki. Kaki yang pertama adalah kekeluargaan, pendekatan hati, dan kaki kedua adalah profesionalisme, pendekatan logika ataupun rasional. Nah, itu yang kita lakukan. Akhirnya bagaimana penyampaian yang kita lakukan itu terdeliver dengan baik dan benar dengan mereka, terkerjakan dengan baik dan benar dengan mereka. Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara kami adalah yang pertama, mekanisme pengarahan sudah berjalan melalui rapat rutin dan pemantauan harian. Yang kedua, pengambilan keputusan sudah berbasis data yang dikumpulkan secara berkala. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang diterapkan cukup fleksibel, menyesuaikan kebutuhan situasi. Yang keempat, evaluasi pengarahan dilakukan secara berkala. Yang kelima, partisipasi karyawan sudah difasilitasi melalui forum mingguan. Yang keenam, penggunaan teknologi dalam koordinasi dan pengarahan sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Yang ketujuh, perusahaan menyediakan pelatihan bagi manajer secara rutin. Yang kedelapan, dalam situasi tekanan, perusahaan mampu beradaptasi dengan baik. Yang terakhir, pendekatan pengarahan sudah disesuaikan dengan budaya kerja perusahaan yang menjunjung kekeluargaan dan profesionalisme.
Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ilmu administrasi kelas J, dan selamat datang di video dokumentasi proyek akhir kami untuk mata kuliah pengantar ilmu administrasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil wawancara yang telah kami lakukan sebagai bagian dari analisis perencanaan perusahaan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana sebuah perusahaan merancang visi, misi, strategi, dan langkah operasional mereka dalam menghadapi tantangan serta peluang dunia usaha. Mari simak bersama hasil wawancara berikut ini. Event promoter, Event equipment. Satu project be concerned to make your signature moment comes true. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Halo, nama aku Ahmad Rizky, biasa dipanggil Asas. Di sini selaku sekutu pasif CV Satu Project Citra Indonesia. Kalau teman-teman biasanya kenalnya di CV sekutu pasif, kalau biasanya kenal di PT ataupun perusahaan yang lainnya itu namanya komisaris. Nah, saya di sini juga selaku salah satu founder dari 2 founder dari CV Satu Project Indonesia, dan umur saya masih 22 tahun, dan mungkin di sini sama-sama belajar sama kayak kalian ya kan, saling sharing juga, dan aku dapetin lebih baik dari teman-teman sekalian di sini. Thank you. Dalam praktiknya, apakah perencanaan pada proyek pada CV Citra Satu Project lebih mengedepankan asumsi ataukah berbasis data konkret, dan bagaimana hasilnya pada penerapan proyek? Oke, berarti landasan atau alasan yang dapat kita gunakan untuk menentukan satu kebijakan. Iya, benar. Entah data konkret atau dari asumsi, ya kan? Nah, keduanya ini sama-sama dibutuhkan. Bukan untuk dipilih, tapi untuk ditempatkan di waktu yang tepat. Baik. Jadi ketika memang kita menggunakan asumsi adalah suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Tidak ada data yang konkret, tidak ada data yang mengatakan ataupun sumber preferensi yang tetap dan pasti, maka kita menggunakan asumsi. Kalau data konkret jelas. Nah, kalau satu proyek sendiri biasanya kita menggunakan mekanisme penentuan keputusan itu ada yang berkala dan ada yang tetap. Nah, kalau berkala itu secara insidentil, entah dari rapat mingguan, dari evaluasi controlling brainstorming mingguan, bulanan, atau bahkan per triwulan sampai per tahunnya. Nah, itu biasanya kita menggunakan data yang konkret. Karena apa? Kita menghimpun dari evaluasi, kita menghimpun dari customer responsibility, kita menghimpun dari segmentasi pasar, terus habis itu keinginan pasar, kebutuhan pasar, perusahaan pembelian, minat beli, dan seterusnya. Itu data konkret. Kalau asumsi kita yang kita gunakan adalah dari tahapan setelah data konkret itu ada. Data konkret kan ada, nah kita memiliki analisis sendiri. Nah, analisis ini yang aku namakan adalah sebuah asumsi. Belum mesti benar dan belum mesti salah. Ya kan? Nah, dari situ satu proyek menggunakan hal itu. Jadi meskipun kita IO yang biasanya minim administratif, minim birokrasi, dan minim meeting, nah IO yang satu proyek ini sangat amat sering banyak meeting. Benar. Nah, gitu. Jadi adanya 2 kombinasi dan kolaborasi dipadukan dalam meeting yang bisa dilakukan. Bagaimana evaluasi terhadap rencana proyek dilakukan sebelum eksekusi dimulai? Nah, kalau mungkin evaluasi sebelum eksekusi, jelas kita preferensi adalah event kita sebelumnya. Event kita sebelumnya entah yang terdekat secara waktu ataupun entah dengan yang konteksnya dan temanya sama. Nah, misalnya katakan dengan waktu yang terdekat sebelum aku ngerjain event Pemkot nih. Nah, event kemarin sebelum Pemkot adalah eventnya Jarum. Ya kan? Nah, itu pasti ada plus minus ataupun ada kesamaan dan perbedaan. Nah, dari sana yang kita ambil. Nah, setiap kita event, teman-teman, setiap kita event, pasca event plus beberapa menit langsung kita evaluasi. Meskipun kondisi capek, meskipun kondisi lelah, biar teman-teman pulang tanpa beban pikiran, nggak harus nget-nget lagi. Nah, itu kita bikinkan kolom subjek evaluasi, terus kesalahan yang terbuat penyebabnya apa, terus akhirnya dari penyebab tersebut solusi ke depannya apa. Kita buat, kita dokumenkan, dan kita tetapkan di situ beserta nomor surat, kita kirimkan ke klien kita. Nah, itu dari situ penelitian kita. Nah, akhirnya ini yang akan menjadi efek domino dan sebuah sistem sebetulnya ya. Efek domino adalah artinya apa? Artinya akan terus berkelanjutan long term lah. Jadi setelah ada kegiatan, kita evaluasi, setelah evaluasi dibuat kegiatan berikutnya, evaluasi, nah kayak gitu. Jadi pasca dan pre-event sama-sama saling melengkapi. Nah, strategi apa yang digunakan dalam rencana jangka panjang untuk menghadapi persaingan di industri event organizer? Teman-teman harus pintar-pintar, ataupun dari satu proyek sendiri harus pintar-pintar untuk menemukan unique selling point yang kita miliki. Kita telah menemukan hal itu, ya kan? Apa strategi kita? Selalu
memberikan pelayanan dan juga servis kualitas yang sama. Nah, kalau kita kan punya segmentasi nih, Mbak. Segmentasi kita yang pertama dari tataran siswa maupun SMK, dari tataran mahasiswa maupun universitas, dari tataran pemerintahan, dinas-dinas dan pemerintahan kota, dan korporasi swasta atau perusahaan swasta. Nah, biasanya yang kita lakukan untuk jangka panjang adalah gimana? Adalah bagaimana treatment yang kita lakukan untuk siswa dan mahasiswa sama yang kita lakukan dengan korporasi swasta dan government. Karena apa? Mereka pun juga harus punya gambaran dan akhirnya ekspektasi mereka pun harus terpuaskan dengan merasakan event dengan ambience yang sama ataupun rasa yang sama seperti kita mengerjakan eventnya Jarum, eventnya Yamaha, eventnya Pemkot. Jadi kayak mereka merasa spesial. Nah, makanya kita selalu menggunakan tagar itu signature moment. Nah, we concern to make your signature moment comes true. Itulah dari kita. Tagline-nya. Tagline kita. Nah, jadi merasakan itu USP kita. Terus yang kedua USP kita apa? Kita semua isinya anak Gen Z. Ya kan? Gak ada yang milenial, gak ada yang boomers. Itu USP kita. Nah, akhirnya kalau teman-teman tahu strategi konten sosial media, kalau kalian melawan arus, kalian akan viral kan? Nah, sama halnya kayak kita sekarang. Arusnya Gen Z selalu didiskreditkan, selalu diskriminasikan. Kayak dia pemalas, dia nggak suka untuk dikekang, nggak kreatif. Habis itu dia punya concernnya sendiri dan sebagainya itu. Kita lawan arus itu. Nah, ketika kita lawan arus itu, kita makin laku. Nah. Sejauh mana tim internal seperti tim teknis dan operasional dilibatkan dalam proses perencanaan proyek dan bagaimana kontribusi mereka mempengaruhi kualitas rencana yang disusun? Oke, nah ini menarik karena kita akan bahas mekanisme cara kita bekerja ya. Jadi teman-teman, setiap 1 bulan sekali di tanggal 5 kita melakukan namanya RKB, rapat kerja bulanan. Nah, rapat kerja bulanan itu bahas apa aja? 1, task progress monitoring. Nah, itu untuk yang general, manajerial umum. Lalu yang kedua adalah pembahasan untuk preparation for event di bulan itu. Dan yang terakhir evaluating sebetulnya. Nah, jadi akhirnya kalau di rapat kerja bulanan itu semua komponen dari perusahaan datang. Mulai dari yang top tier sampai yang paling staff. Kecuali freelance mungkin. Nah, yang paling staff itu tadi yang kita datangkan juga. Jadi semuanya akan terlibat, bukan hanya manajemen yang bekerja di project ataupun tim teknis. Tapi orang-orang yang bahkan staff pun yang biasanya tidak bisa mengambil keputusan di konteks tertentu, dia datang di rapat itu. Nah, dan bisa menyampaikan pendapat kan? Betul, menyampaikan pendapatnya. Preparationnya seperti apa? Nah, kita bentuk diskusinya, teman-teman di sini kita bentuk diskusinya itu lah musyawarah mufakat dan kolegial, kan? Jadi kita mengedepankan namanya feedback 2 arah. Jemput dan tunggu bola, ya kan? Nah, kalau kita menjemput artinya kita ngelemparin narasi, ya kan? Kalau tunggu bola kita mendengarkan mereka yang melemparkan narasi. Jadi menurutku hegemoni di lingkungan satu project, workplace-nya sangat nyaman sih sebetulnya. Sangat nyaman secara waktu, sangat nyaman secara kebatinan, sangat nyaman secara perasaan, dan sangat nyaman secara antar perasaan lah ya, antar orang gitu lah. Nah, jadi keterlibatan mereka itu dituliskan, didokumenkan secara terbaku dalam bentuk ya mungkin present ya. Lalu yang kedua akhirnya dari notes, dan yang ketiga notulensi tersebut akhirnya ditandatangani oleh seluruh pihak begitu. Nah kan, dan akhirnya mereka pun juga mengajukan diri sebagai PIC event mana. Nah, itu sebagai project officer event mana, project leader event mana, sebagai account eksekutif event mana, dan sebagainya itu. Jadi pembagiannya pun juga udah ditata dari awal bulan. Jadi selama sebulan tuh ya udah tertata ya, Mas? Apakah perencanaan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan atau hanya dalam periode singkat? Kita fokusnya selalu 2, apalagi direksi mungkin ya. Direksi di sini eksekutif pasif, direktur utama, sama saya direktur. Kita selalu buat tabel rutin, itu namanya long term target sama short term target. Nah, bahan dan akhirnya landasan kita menuliskan di antara keduanya, ya dari target-target yang kita buat tadi, dari perencanaan-perencanaan yang kita buat tadi, dari pembahasan-pembahasan yang kita buat tadi, sama teman-teman manajemen bahkan staff-staff. Nah, setelah rapat tadi kan kita biasanya itu ada controlling and brainstorming.
Setelah rapat tadi itu kita masih harus keliling ke setiap manajemen, ngagendain ngopi gini, ya kan? Iya, Atau buat main ngebahas. biliar bareng, ya kan? Atau main bowling bareng, atau kayak gimana pun, yes bareng-bareng. Hanya untuk menanyakan mereka, meminta pendapat mereka, entah itu RDP atau seperti apa itu ya bahasanya, pendapat mereka dan bagaimana gambaran mereka akan bergerak ke depannya. Jadi kita controlling, kita ngawasin mereka, tapi kita juga ngajak mereka berpikir, brainstorming, ya kan? Nah, di antara kumpulan kompilasi tadi itu semua, kita tetapkan dalam sebuah target, long term target dan short term target, kebelah. Nah, kalau pertanyaan apakah itu ada hubungannya dari perencanaan dan pembahasan tadi itu ada, yaitu dari bentuk outputnya, long term target sama short term target. Bagaimana CV satu proyek menyesuaikan perencanaan proyek ketika menghadapi perubahan mendadak seperti kendala teknis atau perubahan kebutuhan klien? Wah, aman banget sebetulnya karena iya? kita harus beradaptasi dengan hal itu ya. Iya sih, karena kebutuhan klien Betul. nggak bakal Karena ini. kebetulan setiap kita meeting apa yang kita bahas bukan tentang masalah konsep lagi, bukan tentang masalah barang apa lagi yang turun, tapi tentang segala macam bentuk resiko yang nanti akan terjadi. Oke, Setiap event itu akan berjalan. Iya. Misalnya kita nentuin nih mereka nih kliennya memberikan pengajuan butuh sound 20.000 watt dan akhirnya ukuran bridgingnya 18 meter, tingginya 12 meter. Dia hanya mengajukan 20.000 watt. Kita tahu nih, pasti mereka akan protes. Oh, iya. Soalnya kedengeran saat gladi. Akhirnya apa? Kita udah bawa di mobil box kita. Oh, udah Tambahan backup sound plan. 5.000 watt lagi. Dia udah langsung masang. Oke, tinggal bayar. Oke, Ya. Mas. Jadi udah di planning Udah planning dari awal semua, ya. Iya kan? Apalagi ketika memang kita melihat event, ya kan, penawaran tinggi tuh. Semuanya DP-nya nggak dikasih, DP-nya hanya yang semuanya persepakatan 30%, dia bayar 15%, ya kan. Nah, terus kita lihat acaranya nih, oh sepi nih, pasti akan molor nih bayarannya dan sebagainya. Kita udah siapin surat somasi, tinggal tunggu aja tiket baik mereka. Oke. Jadi kita santai, kalau mereka tuh mau komunikatif. Itu kalau iya mau sih, bayar Mas. tahun depan, mau bayar 2 tahun depan, asalkan ada omongan itu. Iya, nggak Nah, ngilang cuman gitu ya, Mas. Rata-rata di kampus sekarang tuh banyak yang ngilang. Bener banget. Gitu, banyak yang ngilang, banyak yang komunikatif. Justru malah jatuhnya itu lari-larian. Iya. Kayak apa, uang cuma 30, 40, 50 juta dibuat ribut segitunya, ya kan? Kayak apa percuma. Akhirnya aku kasih surat somasi ke dekan. Terancam lah dia sebagai mahasiswa, Iya. selesai. Oke. Ya, karena aku maunya cuman dia sama-sama saling menghargai kita ya lah. Kalau misalnya nggak mau bayar, bilang aja itu. Santai Bener. kita, ya kan? Orang cuma segitu. Karena komunikasi penting antara klien dan Itu yang akhirnya aku katakan mitigasi. Semua udah tersiapkan Iya, plan-plannya. Aman, hujan apalagi hujan. Iya, hujan. Sekelas cuman hujan mah. Udah pasti terjadi hujan. Ya, sebelum kayak gini sekarang nih, kita udah masang nih, acaranya masih Selasa. Oh. Ya kan? Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bikin tiap lighting ya. Tiap lighting tuh yang bullet, beam, mau yang strobo, mau yang parlet, mau yang Fresnel. Kita buatin kayak tas kantong. Oh iya. nikah. Biasanya ada. Sekarang masih masang. Kayak gitu. Tapi masih bisa dipakai. Nah, kita buat dimensinya agak cukup luas biar dia bisa putar. Apakah CV satu proyek Indonesia menggunakan analisis SWOT dalam perencanaannya? Jika iya, bagaimana penerapannya? Kalau analisis SWOT sebetulnya, kalau prinsip-prinsip kecil dan spesifiknya mungkin iya. Tapi kalau yang pasti itu yang kita general, yang kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Kita selalu meeting upgrade, kita remajakan aset-aset kita yang kita cantumkan dalam analisis SWOT. Nah, kita mencantumkan dalam analisis SWOT itu aspek yang general. Seperti apa strength-nya dari satu proyek, apa weakness dari satu proyek, apa opportunity dari satu proyek, dan apa threat-nya dari satu proyek juga. Jadi itu yang general, bukan per project. Nah, akhirnya dari general itu bisa jadi landasan kita untuk menentukan bagaimana kita bersikap di setiap event kita. Nah, misalnya strength kita ya, strength kita adalah komunikatif. Strength kita rapi, kita komunikatif ya. Oke, strength ini berarti digunakan saat ke segmentasi klien mahasiswa. Strength kita berikutnya, strength itu kan yang dari ini ya, dari internal kita ya, dari dalam ya. Oke, kekuatan kita adalah rapi dan tepat waktu secara birokrasi. Nah, ini cocok digunakan mana? Government dan korporasi swasta. Oke, langsung
disegmentasi ya, Mas? Kita adalah perusahaan yang sangat amat taat pajak misalnya. Kita cocok di mana? Cocok di korporasi swasta. Karena kita bisa include-kan PPN 11%. Oke. Itu kayak gitu posisinya mainnya. Jadi SWOT yang kita gunakan tetap ada dan pasti ada. Kalau kalian menyepelekan itu sangat salah lah. Karena tetap jadi landasan dari Dari landasan mau kelihatan tuh gak kepake ya. Iya. Ya iyalah, aku tahu ya kan SWOT ya isinya emang kayak gitu-gitu ya di luar kepala aku tahu, tapi waktu kalian butuh penguatan dan validasi dalam diri kalian itu kepake. Oke. Baik, kesimpulannya CV 1 Project Citra Indonesia merencanakan proyek dengan kombinasi data yang konkret dan asumsi, dievaluasi matang sebelum eksekusi. Mereka melibatkan tim internal untuk memastikan kualitas rencana dan siap menyesuaikan diri saat terjadinya perubahan. Analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang, sementara risiko diidentifikasi dan diimitigasikan agar proyek berjalan lancar dan berkelanjutan. Habiskan waktu kalian selama 4 tahun ini untuk menikmati dinamika dan berjalannya kehidupan kalian. Karena sebetulnya manajemen yang paling mahal adalah manajemen tentang kehidupan. Ilmu yang paling mahal adalah ilmu tentang kehidupan. Dari mana kalian mendapatkannya? Pastinya di luar SKS dan kelas kalian. Jadi seimbangkan itu keduanya dan jangan pernah berhenti untuk berkarya dan terus berprogres. Karena sebetulnya Malang ini lahannya tuh basah. Malang ini lahannya basah. Ketika emang kalian berpikir, ketika emang kalian mau bergerak, pasti kalian kaya. Percaya sih, gila. Dan ketika emang kalian nggak punya modal ataupun nggak punya kemampuan secara finansial, jangan takut ya kan. Karena pasti Tuhan akan berjalan di setiap langkah kita asalkan kita gunakan. Oke. Terima kasih. Thank you. Thank you. Untuk menentukan saran kebijakan para direktur utama. Itu mutlak ya, untuk tetap harus growth. Anak perusahaan ataupun brand officer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem pengorganisasian dari CV 1 Project Citra Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, saya Rafif Nur Ramadan. Saya Alfanggata Revananda. Saya Satrio Yudhoyono. Nama saya Fania Iren Abigail Ginting. Nama saya Satrio Surya Andika. Nama saya Jasmine Rahman Naira. Saya Ruben Rafael Masyalo Silitonga. Dan saya Ave Marito Sitompul. Penjelasan singkat mengenai perusahaan ini. Satu Project Event Production adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan acara atau event. Didirikan pada tahun 2021 oleh sekelompok anak muda dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Perusahaan ini menyediakan layanan satu pintu untuk berbagai kebutuhan event, mulai dari perencanaan, produksi, penyediaan peralatan, hingga promosi acara. Saat ini, Satu Project beroperasi secara resmi di bawah Badan Hukum CV Satu Project Citra Indonesia. Salah satu pencapaian pentingnya adalah kolaborasi dengan Musik Malang Bersatu dalam menggelar Malang 108, yaitu event offline besar pertama di Indonesia pasca pandemi. Proses pengambilan keputusan kalau aku harus deskripsikan atau kasih gambarnya kira-kira seperti itu. Kita ada kalanya bisa demokratis ya, kita juga bisa sifatnya apa ya, otoriter dah. Aku nggak ngerti istilah yang paling tepat untuk hal ini ya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Pengambilan keputusan berdasarkan regulasi memang seharusnya sepihak ataupun terpusat pada direktur. Namun dalam praktiknya biasanya melibatkan demokrasi juga. Nah, untuk demokrasi ataupun melibatkan tim, untuk keputusan yang melibatkan banyak tim, biasanya perusahaan menghimpun berbagai perspektif melalui diskusi dua arah untuk mendapatkan berbagai pandangan dari tim tersebut. Lalu yang kedua adalah bersifat otoriter, sepihak ataupun objektif. Biasanya keputusan tersebut diambil terpusat oleh direktur itu sendiri. Oleh karena itu, intinya adalah keputusan itu dapat diambil secara fleksibel dan juga secara terpusat oleh direktur.
Oke, untuk efektivitas sistem pengorganisasian pada perusahaan ini masih akan terus dioptimalkan. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan pasti menginginkan sistem pengorganisasian yang terbaik untuk perusahaannya. Nah, untuk perusahaan Satu Proyek Citra Indonesia ini sendiri menggabungkan teknologi dan kehidupan nyata di lapangan supaya hasilnya terasa lebih maksimal. Untuk contohnya sendiri adalah penggunaan AI, spreadsheets, meeting online, dan lain-lain. Namun, pengoperasiannya masih akan terus dilakukan oleh manusia karena memang itu adalah kunci dari perusahaannya. Nah, selanjutnya adalah tantangan pada perusahaan ini. Perusahaan ini mengatakan bahwa tantangan utamanya adalah konsistensi. Bukan bagaimana cara mereka dapat beradaptasi dengan mudah pada perubahan, tetapi bagaimana mereka menjaga citra dan performa yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Struktur organisasi di divisi atau unit kerja di satu proyek terdiri atas direktur utama selaku sekutu aktif, dibersamai oleh komisaris selaku sekutu pasif. Di bawah direktur ada 4 manajemen yang dibantu oleh sekretaris direktur. Manajer pertama adalah MADM atau Marketing Administrasi dan Manajemen. Yang kedua adalah HRV atau Human Research and Finance. Yang ketiga Project Management. Yang keempat Media dan Komunikasi. Mekanisme continuous improvement itu tadi yang akhirnya membentuk SOP kami. Terus terang tidak semua SOP itu kita tertulis ya. Karena continuous improvement itu menuntut kita untuk punya agility yang cukup luas ya. Kalau harus melulu ngikutin SOP yang tertulis, harus tanda tangan, legalitas suwen. Lama. Itu hilang kabeh customer gitu loh. Jadi ya kita siasati dengan ya continuous improvement itu tadi. Setiap project kita pastikan ada meeting evaluasi. Kita bicara di situ, kita bikin kesepakatan baru. Misal memang ada kendala yang sebelumnya belum pernah kita alami. Ya, jadi betul-betul SOP-nya itu sebetulnya banyak. Cuman ada yang tertulis, ada yang enggak. Seperti halnya mungkin SOP turun lapangan, ya kan? Habis itu adalah SOP untuk akhirnya, ataupun bukan SOP ya, guidance sebetulnya. Panduan dalam event tertentu. Kita bikin itu, setiap event beda guidance. SOP atau Standar Operational Procedure yang ada di perusahaan CV1 Project ini memiliki SOP tertulis. Tetapi dalam pelaksanaannya, SOP tersebut bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi di lapangan. Namun, fleksibilitas ini tetap mengacu pada SOP awal sebagai dasar. Penyesuaian dilakukan melalui evaluasi rutin dan prinsip continuous improvement, sehingga SOP bisa berkembang tanpa kehilangan arah dan tetap menjaga kualitas pelaksanaan event. Komunikasi yang efektif jadi kunci utama dalam setiap proyek event. Loyalitas klien dijaga lewat strategi follow-up yang rutin dan terjadwal, seperti mengenali momen-momen penting mereka, lalu menanyakan kabar, perubahan mekanisme, hingga rencana kegiatan tahun ini. Disinilah peran EI atau Account Executive sangat penting. Menjadi wajah utama yang menjaga hubungan dengan klien dan memastikan semua kebutuhan tersampaikan. Setelah itu, EI meneruskan ke PO yang bertugas mendistribusikan informasi ke tim teknis, baik vendor maupun tim internal, seperti runner atau shift manager. Bila kapasitas internal tidak mencukupi, vendor lokal pun ikut diberdayakan, agar semua pelaku industri serupa, khususnya di Malang, bisa tumbuh bersama. Sinergi antar klien, tim internal, dan vendor ini tercipta lewat koordinasi yang fleksibel, cepat, dan tepat. Itulah kunci keberhasilan sebuah proyek. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh PO dan EI yang menjalankan event selama 1 bulan ke depan. Setelah itu, akan ada dilaksanakan briefing dengan sekutu aktif dan sekutu pasif. Setelah itu, adapun hasil pelaporan yang akan dibahas untuk bahan evaluasi dengan waktu yang fleksibel, bisa daily, weekly, ataupun monthly. Berdasarkan hasil analisis pengorganisasian yang kami lakukan terhadap CV1 Project Citra Indonesia, kami dapat menyimpulkan bahwa CV1 Project Citra Indonesia telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan peran yang terdistribusi dengan baik di antara direktur utama, sekutu pasif,
serta 4 divisi manajemen utama. Mekanisme kerja yang diterapkan menunjukkan adanya keseimbangan antara pengambilan keputusan terpusat dengan proses diskusi dua arah yang demokratis. Setiap divisi memiliki tanggung jawab yang spesifik dan saling melengkapi dalam menjalankan operasional harian, terutama dalam pengelolaan proyek-proyek event. Komunikasi internal ini dibangun melalui pertemuan rutin, briefing, serta pelaporan berkala yang semuanya itu mendukung efektivitas kerja dan memastikan ketercapaian target. Di sisi lain, CV1 Project Citra Indonesia juga telah memulai memadukan teknologi dengan praktik lapangan untuk menciptakan sistem kerja yang efisien dan adaptif. Meskipun demikian, proses evaluasi dan penyempurnaan sistem kerja masih terus dilakukan, khususnya dalam hal standarisasi prosedur, pengelolaan data klien, serta optimalisasi koordinasi antar divisi. Trembling, air feels like October sky. CV Satu Project Citra Indonesia. Di balik setiap momen yang berkesan, ada tim yang bekerja sepenuh hati untuk mewujudkannya. Mulai dari konsep hingga eksekusi, kami pastikan setiap detail berjalan dengan sempurna. Berdiri pada 2021 yang dirancang oleh sekelompok anak muda yang kreatif, berhasil menghadirkan event terbesar pasca pandemi. Mitra terpercaya dalam mewujudkan acara impian Anda. Perusahaan ini aplikasi sendiri dari keuangan ada sih ada kesepakatan event vendor di luar sana sih segala macam bentuknya besok kita mulai dari media pengakan anakku Ahmad Asasar ini bisa dipanggil atas pelaku sekutu pasif dari CV1 Project Citra Indonesia yang berada di event production, event equipment, event organizer, visual production, dan lain sebagainya. Apakah perusahaan memiliki indikator keberhasilan? Iya. Oke. Terus apa yang digunakan? Dalam perusahaan kami jelas pasti ada kita yang diterapkan. Cuman selain perusahaan yang berkembang dan akhirnya tumbuh secara organik dan berkala dari tahun-tahunnya, ya kan? Ini masih fase tahap penyempurnaan, evaluasi dan penyempurnaan. Jadi kalau misalnya KPI ini memang kalau kita mikir dari awal, yang concernnya memang bukan ada bisnis ya di awal ya. Kita pandang bahwa KPI ini terlalu rumit dan buat apa? Dan bagaimana dia berjalan dari tahun ke tahun dengan hari-harinya itu kan agak cukup rumit ya memikirkan ya dari sektor atau POV seorang sekutu pasif itu. Cuman selama tahun kita menyadari bahwasanya KPI ini perlu untuk kita ya menetapkan bagaimana monetisasi ataupun bonus gaji pokok dari karyawan kita sahabat kita ya kan, karena kebetulan satu proyek menetapkan gaji bulanan terus kita ada nggak ada event rame nggak ada event tapi gaji bulanan mereka, jadi mereka terjamin secara kesejahteraan dan kehidupannya itu ya. Yang kedua sebenarnya untuk tools yang digunakan dari KPI ini sepenuhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada satu manajemen yang namanya HRF, gabungan antara dua aspek human resource sama finance ya kan. Kenapa kita gabung ya kan, karena memang saling berkaitan ya kan, saling berkaitan human resource dan juga finance. Nah ini tools yang kita gunakan memang masih sederhana ya, masih basic antara dua hal yang kita akulturasikan, yaitu secara human ataupun intelektual dari teknologi itu sendiri. Kalau yang kedua adalah secara teknologi. Memang basicnya yang kita gunakan adalah ya dari AI pun juga digunakan AI, kalaupun AI pun juga bisa, karena bentuknya memang sesimpel pakai ekspresi tiap bulan, lalu ada kalanya untuk permajaan, update pasti dalam berikutnya bisa akan ada update ya. Kita bisa itu juga. Nah, yang pakai ini aplikasi sendiri dan sebagainya, kita punya orang di sini.
There feels like October sky. CV Satu Proyek Citra Indonesia. Di balik setiap momen yang berkesan, ada tim yang bekerja sepenuh hati untuk mewujudkannya. Mulai dari konsep hingga eksekusi, kami pastikan setiap detail berjalan dengan sempurna. Berdiri pada 2021 yang dirancang oleh sekelompok anak muda yang kreatif, berhasil menghadirkan event terbesar pasca pandemi. Mitra terpercaya dalam mewujudkan acara impian Anda. Perusahaan ini aplikasi sendiri dari keuangan ada sih ada kesepakatan event vendor di luar sana sih segala macam bentuknya besok kita kita mulai dari kenalan di Indonesia. Perkenalkan anakku Ahmad Asesar ini bisa dipanggil Atas, pelaku sekutu pasif dari CV Satu Proyek Citra Indonesia yang berada di event production, event equipment, organizer, visual production dan lain sebagainya. Apakah perusahaan memiliki indikator keberhasilan? Iya. Oke. Terus apa yang digunakan? Dalam perusahaan kami jelas pasti ada tidak yang digunakan. Cuman selain perusahaan yang berkembang dan akhirnya tumbuh secara organik dan berkala dari tahun ke tahunnya, ya kan? Ini masih fase tahap penyempurnaan, evaluasi dan penyempurnaan. Jadi kalau misalnya KPI ini memang kalau kita mikir dari awal, yang concernnya memang bukan ada bisnis ya di awal ya. Kita pandang bahwa KPI ini terlalu rumit dan buat apa? Dan bagaimana dia berjalan dari tahun ke tahun dengan hari-harinya itu kan agak cukup rumit ya memikirkan ya dari sektor atau POV seorang sekutu pasif itu. Cuman selama tahu kita menyadari bahwasanya KPI ini perlu untuk kita ya menetapkan bagaimana monetisasi ataupun bonus gaji pokok dari karyawan kita sahabat kita ya kan, karena kebetulan satu proyek menetapkan gaji bulanan untuk sahabat kita ada nggak ada event rame nggak ada event tentu gaji bulanan mereka, jadi mereka terjamin secara keseluruhan dari kehidupannya itu ya. Yang kedua sebetulnya untuk tools yang digunakan dari KPI ini sepenuhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada satu manajemen yang namanya HRF, gabungan antara dua aspek, human resource sama finance, ya kan? Kenapa kita gabung? Ya kan? Karena memang saling berkaitan, ya kan? Saling berkaitan, human resource dan juga finance. Nah, ini tools yang kita gunakan memang masih sederhana ya, masih basic antara dua hal yang kita akulturasikan, yaitu secara human ataupun intelektual dari teknologi itu sendiri. Kalau yang kedua adalah secara teknologi. Memang base-nya yang kita gunakan adalah ya dari AI pun juga ada AI, kalaupun AI pun juga bisa karena bentuknya memang sesimpel pakai ekspresi tiap bulan, lalu ada kalanya untuk permajaan. Nah, update pasti kalau berikutnya akan ada update ya. Bisa itu juga. Nah, yang pakai ini aplikasi sendiri dan lain sebagainya, kita punya orang di sini. Aku posisinya selaku sekutu pasif dalam bentuk CV di CV Satu Proyek. Di Indonesia. Kalau kalian biasa mengadopsinya di PT, itu biasanya komisaris. Struktur organisasi di CV Satu Proyek Citra Indonesia dirancang cukup unik dan adaptif, menyesuaikan kebutuhan industri event dan kreatif. Di tingkat tertinggi, ada direktur utama yang bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan, didampingi oleh sekutu pasif. Di bawahnya, terdapat 4 manajemen inti yang saling terintegrasi, yaitu manajemen proyek, manajemen marketing dan administrasi atau MADM, manajemen sumber daya manusia dan keuangan atau HRF, serta manajemen komunikasi atau Medcom. Struktur manajemen di bawah direktur terdiri atas 4 divisi utama. Yang pertama, manajemen project. Bertugas mengatur perawatan harian atau daily maintenance dan seluruh aset perusahaan,
seperti perlengkapan event, sound system, lighting, handy talkie atau HT, serta alat transportasi. Yang kedua, manajemen administrasi dan marketing atau MADM, terbagi menjadi dua bagian. Administrasi yang fokus pada penataan data perusahaan, penomoran surat, dan surat menyurat, serta marketing yang berperan dalam analisis pasar, pembuatan segmentasi, dan strategi pemasaran, termasuk melakukan pendekatan aktif kepada klien. Yang ketiga yaitu manajemen SDM dan keuangan atau Human Resource and Finance. Divisi ini menggabungkan fungsi pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan demi efisiensi. HR menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan fleksibilitas, sedangkan bagian keuangan atau finance mengatur pembayaran gaji melalui sistem klik BCA dan memantau arus kas masuk keluar secara rutin. Yang terakhir yaitu ada media komunikasi atau Medcom, berperan sebagai spesialis media sosial perusahaan. Medcom juga menyediakan layanan manajemen komunikasi digital untuk pihak eksternal, seperti organisasi lain yang membutuhkan dukungan branding dan publikasi. Budaya kerja di CV1 Project Citra Indonesia sangat fleksibel dan adaptif. Perusahaan ini tidak menerapkan jam kerja kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan pembagian tugas masing-masing anggota tim. Lokasi kerja juga fleksibel, kehadiran di kantor biasanya hanya diwajibkan saat rapat atau meeting penting. Setiap aktivitas harian wajib dilaporkan melalui logbook, sedangkan aktivitas bulanan dipantau melalui tes progress monitoring. Dalam proses manajerial di CV, satu Project Citra Indonesia, pendekatan yang diterapkan bukan hanya sebatas pengawasan, tetapi juga melibatkan proses diskusi bersama tim melalui brainstorming. Controlling dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada anggota tim mengenai hal-hal yang telah mereka kerjakan. Di sisi lain, brainstorming digunakan sebagai sarana untuk menggali ide dan merancang langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara memberikan arahan dan mendorong partisipasi aktif dari tim. Bukan sekadar perintah, tetapi juga mengajak mereka berpikir dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Eksekusi dari hasil diskusi tentu menjadi pilihan bersama. Namun, komitmen terhadap hasil tetap menjadi ukuran. Seperti disampaikan oleh pentingnya perusahaan, kalau tidak mau dieksekusi ya tidak perlu digaji, yang mencerminkan prinsip tegas namun adil dalam menjalankan tanggung jawab di lingkungan kerja. Di CV1 Project Citra Indonesia, tanggung jawab dibedakan antara dua, yaitu aspek luar dan dalam organisasi. Kegiatan luar seperti bakti sosial ditangani oleh pimpinan, sedangkan keputusan harian diambil melalui musyawarah mufakat secara kolektif. Setiap anggota tim, termasuk staf muda, dilibatkan dalam proses berpikir, pelaksanaan, dan tanggung jawab atas hasil keputusan bersama. CV1 Project Citra Indonesia rutin melakukan pelaksanaan evaluasi sehingga dapat saling mengetahui kepentingan dari berbagai pihak dan divisi di dalamnya. Tidak hanya melalui cara profesional, CV1 Project Citra Indonesia juga kerap melakukan kumpul santai bersama yang dapat meminimalisir adanya benturan dalam perusahaan. Melalui evaluasi dan juga dialog santai, CV1 Project Citra Indonesia berhasil membangun tim yang berjalan bersama-sama dengan mewujudkan berbagai kepentingan melalui pengambilan keputusan yang partisipatif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam tata kelola perusahaan CV1 Project Citra Indonesia. Setiap laporan keuangan, mulai dari kas, debit, kredit, hingga budgeting, selalu dibuka dan dibahas secara rutin dalam setiap rapat kerja. Gaji dan performa setiap anggota tim juga terbuka, sehingga mereka bisa melihat sendiri hasil kerja dan penghargaan yang diterima sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan. Setiap pengeluaran keuangan didukung oleh dokumen resmi
dan akses informasi keuangan diberikan kepada seluruh manajemen sehingga tidak ada ruang untuk penyelewengan. CV1 Project Citra Indonesia yang didirikan pada tahun 2019 dan mulai beroperasi resmi pada 2023. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari direktur, manajemen proyek, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Selain itu, perusahaan juga memiliki 3 anak perusahaan yang mendukung kegiatan utama seperti persewaan alat event, produk visual, dan pengelolaan brand. Manajemen proyek menjadi fokus utama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan aset perusahaan, termasuk peralatan event. Tim proyek bertanggung jawab atas pemeliharaan harian, controlling, serta melakukan brainstorming bersama anak perusahaan untuk memastikan kelancaran operasional setiap proyek. Sementara itu, manajemen pemasaran dan administrasi digabungkan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses koordinasi serta penawaran harga kepada klien. Bagian pemasaran bertugas membuka pasar baru dan melakukan segmentasi, serta membuat laporan evaluasi bulanan. Integrasi SDM dan keuangan penting untuk pengelolaan keuangan yang transparan guna mendukung monetisasi dan pengambilan keputusan. Manajemen media sosial menjadi bagian penting untuk memperkuat branding dan komunikasi. Budaya kerja yang fleksibel dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan inklusif. Controlling dan brainstorming adalah aspek penting dalam manajemen proyek yang melibatkan diskusi kolektif untuk perencanaan, evaluasi, mitigasi risiko, dan penilaian hasil kerja secara rutin dan insidental. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam tata kelola perusahaan. Laporan keuangan seperti kas, debit, dan kredit buka secara rutin untuk seluruh anggota tim agar terciptanya kepercayaan dan keterbukaan. Pembagian tugas yang jelas antara staf dan manajemen juga ditegaskan untuk menghindari campur tangan yang tidak perlu dan memperkuat struktur organisasi. CV1 Project Citra Indonesia menekankan profesionalisme dan pembagian tugas dalam setiap aspek operasional. Budaya kerja yang fleksibel dan inklusif membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan. Secara keseluruhan, tata kelola perusahaan mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Komunikasi terbuka antara manajemen dan staf menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan dan membangun lingkungan kerja yang sehat. Dengan pendekatan berbasis nilai, partisipatif, dan fleksibel, satu proyek mampu menyesuaikan struktur organisasi sesuai kebutuhan proyek dan juga tantangan yang dihadapi. Give applause. Okay, nice.